lihat calon lo, semua kelebihan dia kali 10. Suka nggak? Suka. Sekarang ambil semua kekurangannya kali 10. Bisa nggak lu sama dia? Dan bandingin aja dua-duanya. Oke, hello everyone semuanya. Welcome back to Real Talk bersama saya Ragwarewi dan seorang pastor hamba Tuhan yang bernama Pastor Brian Siawarta. Dengan Real Talk, Relationship Talk, no kaleng-kaleng, no BS, no ken-ken. no. Oke, very nice. Nah, teman-teman mungkin beberapa minggu lalu teman-teman sudah dengar apa yang kami bahas tentang jodoh, soulmate, dan sebagainya. Yang hari ini mau kami bahas adalah tentang salah pilih jodoh. Salah pilih jodoh. Ada yang pernah ngalamin seperti ini, teman-teman? Mungkin teman-teman ngerasa bahwa saya kok kayaknya ini the one, rasanya ini saya the one, saya dapat dari Tuhan. Tapi kok malah kita jadi toxic relationship ya? Kok jadi masalah ya? Atau mungkin udah menikah, saya yakin ini dari Tuhan, tapi kok saya nggak bahagia ya? Nah, ini yang sering kali kita dengar. Seakan-akan orang tuh kalau misalnya udah salah pilih, putus tuh rasanya tuh menderita. Kok jodoh saya diambil gini-gini, atau tuh kalau saya pilih jodoh, apakah salah pilih jodoh itu segitu? Seakan-akan jodoh itu kayak cuma satu, kalau salah pilih langsung kita tuh kayak zong gitu. Apakah memang seperti itu? Pastor B, do you want to say something? I love topik ini. Menurut gue penting banget. Dan kalau gue bisa bilang, gue juga dalam perjalanan gue banyak salah pilih jodoh, dalam arti kata relationship yang nggak work sampai ke titik toxic gitu loh. Dan kalau gue ngeliat balik, sebenarnya masalahnya itu bukan di mantan gue, masalahnya itu di sini. Dan kalau gue bisa lihat lagi, apa sih masalahnya? Itu semua ada di percakapan kita minggu lalu. Jadi kalau teman-teman belum nonton tentang episode minggu lalu yang tentang preparing atau persiapan untuk menjadi the one. Nah, tapi gimana kalau udah salah? Gimana kalau udah salah jodoh? And mungkin agak susah ya kalau kita udah lebih susah untuk kita-kita yang udah masuk dalam pernikahan. Tapi yang masih pacaran, ini kita masih punya banyak banget opsi. Tapi gue setuju banget, Profesor, bahwa kalau kita punya cara pikir yang jodoh gue cuma satu, dan ini udah sama dia, dan udah terlanjur, dan udah ini, kita akan kehilangan harapan, dan semuanya makin berantakan. Tapi kita bakal mulai dengan encouragement dulu. Kalau lu masih pacaran, belum menikah, dan lu berada dalam yang toxic lah, yang nggak works lah, udah cabut aja, masih banyak. Bener nggak, Mas? Kayak cewek, kayak cowok cuma segitu aja gitu. Kan masih banyak, kamu tuh. Nah, teman-teman gini, kalau misalnya memang jodoh itu cuma satu, saya bisa aja, berarti harusnya 5 tahun lalu saya kehilangan jodoh saya, karena udah putus dari tunangan gitu kan. Tapi ternyata yang saya dapat malahan, soalnya tau nggak, yang dulu itu mukanya mirip, udah maksudnya kayak seakan-akan ini klop banget nih pasti merit nih. Semua orang kayak gitu. Ternyata nggak jadi. Ternyata malah 2 tahun kemudian, gue jadi sama yang lebih jodoh lagi. Malahan gue ngerasa, yang ini nih kayaknya nih. Kayaknya gue lebih cocok ngobrol sama yang ini nih. Jadi, gue pelajarin gini. Pertanyaan jodoh yang, salah pilih jodoh itu menurut gue pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena itu berasal dari pemikiran bahwa jodoh itu satu-satunya. Tapi kita tahu bahwa minggu lalu itu kita sudah belajar bahwa jodoh yang prinsip konsepnya Tuhan nggak seperti itu. Jodoh ada siapapun yang kamu pilih dan kamu taruh cincin sama-sama di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, dan di hadapan seluruh sidang jemaat. Itu jodohnya. Jadinya bukan soal salah pilih sebenarnya. Pertanyaannya adalah gini, seberapa kamu tetap mempertahankan sang the one itu sebenarnya. Menurut gue itu yang paling penting. Itu gue suka banget, karena kalau kita punya pertanyaan salah pilih, seakan-akan berat atau titik berat, apakah hubungan itu akan bekerja atau tidak, akan jadi baik atau tidak, itu ada di pilihannya. Seakan-akan kalau kita benar memilih,
Kalau kita cari orang yang tepat, kalau kita menikahi orang yang tepat, maka it's happily ever after. Happy ending. Semuanya mulus pernikahan kita. Tapi kalau kita salah pilih, wah udah pernikahan kita bakal hancur, kacau balau, dan kita udah nggak punya masa depan. Seakan-akan tuh ada titik beratnya di pilihan. Tetapi yang gue sadar ya, Prof, pilihan itu penting untuk kita pilih orang yang tepat dan benar. Tapi betul. lebih penting lagi setelah pilihannya tuh, nikah itu gampang. Kadang-kadang kita sebagai, gue nggak tahu apakah ini masalah orang Indonesia atau orang luar negeri, boleh juga sama, tapi kita selalu fokusnya di pernikahannya, di weddingnya, di acara hari itunya, mau pakai foto yang paling bagus, undang artis yang paling terkenal, bikin paling wow. Semua duit masuk ke situ, tapi kita lupa 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun ke depannya. Betul. Gampang kan? Bikin anak gampang, gedein yang susah. Gedein yang susah. Tapi milih suami gampang. Tapi membangun rumah tangga yang susah. Jadi mungkin nggak sih yang kayak tadi kita bilang, mungkin nggak sih ternyata bukan tentang salah pilih atau benar pilih. Siapapun yang lu pilih, siapapun yang kita pilih, dia bisa menjadi orang yang tepat kok. Kalau kita menginvestasikan dan mengusahakan cukup gigih dan dengan cara yang benar. Betul, makanya semua orang tuh sebenarnya bisa jadi orang tepat, bisa aja jadi jodohmu. Tapi yang paling penting gini, seberapa, kalau saya selalu ngomong ini, Kak, kapan, gimana Kak, saya nih harus gimana, berantem terus gini-gini. Gue cuma nanya, sebenarnya kamu bisa tolerir nggak segala kesalahan-kesalahan dia? Kamu bisa terima nggak kalau dia melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang gitu? Kalau kamu ngelihat kelemahan dia, dan kamu kayak bisa terima, kamu lihat dia berulang-ulang pun kamu kayaknya masih bisa bertahan sama dia, mungkin itu jodohmu. Jadi makanya saya percaya, ini prinsip saya, carilah jodoh yang worth your suffer. Yang kamu menderita nggak sama dia? Pasti menderita, pasti susah. Karena gini teman-teman, banyak orang berpikir kalau misalnya jodoh itu seakan-akan ada 2 orang melangkah seirama. Gue nggak setuju. Karena tidak ada 2 orang yang dari keluarga yang berbeda bisa melangkah seirama. Ya. Mana mungkin? Harus belajar sama-sama melangkah seirama. Ya. Satu kayak 2 keluarga yang beda. Satu kasarnya ngedance EDM gitu. Satu ngedance yang kayak opera gitu. Nggak mungkin melangkah seirama. Harus disepakatin. Iya. Ya karena bagi gue jodoh itu sebenarnya bukan sesuatu yang mistik, tapi jodoh adalah seseorang yang bisa gue ajak untuk bersepakat bersama-sama. Dan gue bisa daftar izin untuk bersepakat bersama-sama dan bisa tetap melakukan bersepakat bersama-sama setiap hari. Nah, itu yang gue sangat percaya. Maka teman-teman, dari awal, makanya saya percaya gini nih, Pak Serbi. Jangan cuma sekedar say, I miss you, I love you, tapi belajar untuk negosiasi, maunya kayak gimana. Gue pada waktu lagi persiapan ini, lu tau nggak, negosiasi gue sama dia adalah, kamu rumah tangga yang seperti apa? Mau yang mau masak siapa? Yang mau bangun lebih pagi siapa? Mau masakin, mau disiapin minuman nggak pagi-pagi? Itu obrolannya. Siapin minuman. Nah, kesepakatan itu yang justru menurut gue membantu. Bahkan kami lagi siapin, maksudnya, oke, tiap Senin pagi mau ada meeting kita berdua ngobrolin buat Senin sampai Minggu mau ngapain gitu. Yeah. Itu hal-hal yang kami sedang lakukan. Dan itu sebenarnya bukan soal salah pilih. Bagi gue, prinsip salah pilih itu irrelevan menurut gue. Betul. Memang ada yang lebih susah dari yang lain. Memang betul. Ada yang omongannya itu kayak seakan nggak nyambung banget dan harus ketemu di tengah saking susahnya. Nah, tapi itu kan harusnya bisa diprediksi pada waktu masa pacaran. Iya. Itu bisa diprediksi. Kalau misalnya udah kira-kira nggak kuat, ya berpisah saja, nggak apa-apa kok. Sebenarnya gue percaya bahwa kita bisa jadi sama orang model apa aja sebenarnya. Tetapi teman-teman harus cek yang nilai-nilainya itu. Pokoknya nilai, spiritualitas, sama-sama percaya Tuhan atau enggak. Nah, soalnya kalau pokoknya penting pastikan pacarmu tuh bener. Banyak ngobrol, banyak saling bertanya, sehingga kamu tuh bisa saling cocok, ketemu masuk di tengah. Dan kamu bisa bertahan terus. Karena gini teman-teman, sampai kapanpun tidak ada manusia yang sama. Nggak bakal ada.
Lalu ada penyangkalan diri. Pokoknya gini, marriage itu adalah highest form of penyangkalan diri. Brian pasti bisa mengaminkan hal itu. Wow, Ya wow. itu sih. Gue suka banget yang lu bilang find someone worth your suffering, karena itu benar banget yang dari tadi semua yang lu bilang, Pastorel. Kalau gue bisa bilang, banyak yang nanya ke gue gimana sih gue tahu ini dari Tuhan atau enggak, atau gue nggak yakin ini mau menikah sama dia mau atau enggak ya. Biasa gue bilangnya simpel gini, Pastorel, gue minum. Lihat calon lo, semua kelebihan dia kali 10. Suka nggak? Suka. Sekarang ambil semua kekurangannya kali 10. Bisa nggak lu sama dia? Dan bandingin aja dua-duanya. Karena gue sadar bahwa pernikahan itu tidak memperbaiki, tidak menambahi, tidak mengurangi. Pernikahan itu kayak multiplikasi. Yang baik bakal jadi makin baik, yang buruk bakal jadi makin buruk. Makanya banyak orang yang sering ke gue dan bilang kayak, aduh gila, gue dulu menikah, sekarang pernikahan gue kayak hancur. Dulu dia nggak kayak gini. Ini semua nggak ada pas pacaran. Tapi kira-kira lupa bahwa pacaran itu kayak screensaver bro, kayak laptop gitu kan. Ada screensavernya pantai gitu. Tapi begitu lu gerakin mouse-nya, ternyata kelihatan desktopnya yang berantakan gitu loh. Nah tadi gue yang lu bilang Mas Rael, bahwa pernikahan pacaran itu adalah waktu preparasi untuk kita mengenal lebih jauh lagi. Dan gue kalau untuk teman-teman yang masih pacaran nih, I think salah satu yang paling penting adalah yang tadi Pak Sarah bilang, milikilah waktu-waktu untuk kita berbicara yang dalam tentang value, tentang kebiasaan, apa yang kita mau. Karena ibaratnya itu kayak gerakin mouse gitu. Kalau gerak mouse-nya cuma lo sentuh-sentuh, ya screensaver-nya masih baik. Karena kita cuma di permukaannya aja, tapi pada saat kita udah cukup goyangin itu mouse, itu udah gerak dan kita masuk ke dalam aslinya, nah baru kelihatannya keluar. Jadi jangan kelihatannya keluarnya nanti, tapi di depan. Tapi tentunya untuk teman-teman kita yang masih pacaran ya, Pastorel, lebih muda ya. Jadi kita cari tahu sekarang, have the conversation, hard conversation. Pastorel pernah ngomong gini yang gue ingat sampai hari ini. Kalau kita cuma punya conversation yang sulit, yang mudah doang, maka hubungan kita atau kehidupan kita akan sulit. Tapi kalau kita belajar untuk memiliki conversation atau pembahasan, diskusi yang sulit, maka hidup kita atau relationship kita akan mudah. Gue kayak, itu bener banget. Gue setuju sekali. Banyak hubungan berantakan simply gara-gara nggak berani ngomong hal yang sulit. Hal sulit kan akan selalu ada. Mau tinggal di mana? Tinggal sama siapa? Terus nilai-nilai apa yang mau dibangun? Itu tuh perlu dipikirin. Married tuh nggak semudah itu. Makanya gue belajar gini, bahwa seringkali permasalahan orang-orang relationship tuh di situ. Jadi bukan soal kamu salah pilih jodoh, memang susah. Memang nggak mudah. Jangan deket-deket dikit-dikit langsung salah pilih. Enggak, memang nggak mudah. Jodoh tuh nggak mudah. Mau dia dari Tuhan pun nggak mudah. Lu pikir, Ishak dan Ribka kurang jodoh apa? Itu pun masih bisa berantem. Kalau kita Ishak dan Ribka yang katanya jodoh, mau orang bilang saya mau kayak mana Ribka untukku, aku seperti Ishak. Kamu tahu nggak Ishak dan Ribka di akhir hidup mereka tuh saling memihak. Mereka tuh kayak di dua kutub yang berbeda, satu berpihak sama Yakub, satu berpihak pada Esau, dan akhirnya gara-gara kedua hal itu malah anaknya jadi duar, gara-gara kasihnya itu tidak seimbang. Jadi kamu pengen ke Ishak dan Ribka karena kamu cuma lihat satu pasal. Kalau kamu lihat satu kitab, kamu nggak bakal mau jadi kayak mereka. Nggak ada relationship yang sempurna. So, teman-teman, ekspektasimu perlu diatur baik-baik. Mengertilah bahwa tidak ada yang sempurna. Kamu sudah pilih, jalanin, pastikan dia sama-sama bisa dinegosiasiin. Dan bagi teman-teman, siapapun, tolonglah, kalau yang masih menjalin hubungan, ini tips dari saya, sebisa mungkin pastikan dirimu jadi orang yang bisa diajak ngomong. Jangan sampai pasanganmu yang sayang sama kamu jadi terpaksa ngomong kita putus aja atau kita cerai aja. Jangan sampai. Jangan sampai kita memaksa mereka, membuat mereka tuh mau nggak mau mengeluarkan kata itu. Soalnya gini, bagi gue setiap relationship selama masih bisa dibicarain, itu masih bisa jalan. Ya, pasti masih bisa jalan. Selama masih berusaha dua-duanya bernegosiasi cari yang di tengah dan berusaha menyangkali diri untuk kepentingan bersama, itu pasti masih bisa jalan. Sesusah-susah apapun,
pasti masih bisa jalan. Tapi kalau ada yang fait accompli, kartu mati, gue nggak mau ya, nggak mau gini, bodo amat. Yang udah nggak mau denger, ya itu kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Tolonglah nggak usah sekeras itu maksudnya. Itu aja sih dari gue sih. Never too late. Semangat teman-teman. Pasti bisa mulai percakapan sekarang. Seru banget Pastor El. Thank you so much. Ini adalah gue harap kalian terberkati. Jangan lupa share, komen, subscribe, like, lakukan semua itu dan bagiin ke teman-teman kalian yang mereka berpikir mereka salah pilih jodoh. Well, that's all from us. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Check out.